jangan minder untuk masuk ke jurusan yang bisa dibilang kurang terkenal itu tadi. Tapi siapa tahu kan panggilannya ada di situ. Dari yang nggak terkenal itu pun bisa merubah seorang itu menjadi yang lebih terkenal, lebih berguna, gitu, lebih bertumbuh. Halo para pejuang SMA dan SMK di luar sana. Selamat datang di podcast Majalah Sunday. Tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan kuliah. Gue Kristo yang bakal nemenin kalian di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini gue nggak sendirian nih, karena kita kedatangan narasumber yang spesial. Seorang mahasiswa aktif yang dari jurusan yang unik dan jarang banget nih kita temuin. Boleh dong Kak, kenalan dulu. Ya, halo, nama aku Evan. Aku mahasiswa Fakultas Teologi, Prodi Filsafat Keilahian dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Dari jurusan Filsafat Ya, prodinya Keilahian. Filsafat Keilahian. Oke, boleh dong Kak ceritain sedikit nih tentang jurusan Filsafat Keilahian. Kan jarang banget nih di di kalangan kita dengar jurusan itu. Oh, gitu. Ya, sebenarnya kalau secara administrasi ini ya, perkuliahan, aku rasa tetap mirip-mirip sama teologi ya, yang mungkin cukup familiar dalam telinga orang-orang gitu ya. Cuman di tahun berapa begitu ada kebijakan dari pemerintah, akhirnya prodi teologi yang ada di universitas begitu diganti dengan filsafat keilahian. Kurang lebih seperti itu setahu ya. Dan kalau bicara soal ilmunya sendiri, filsafat keilahian memang jadi disiplin ilmu yang meninjau imanan, Tuhan, dan juga keagamaan itu dengan lebih refleksi yang lebih rasional, yang lebih kritis begitu. Itu sih kurang lebih Kak, kalau dari filsafat keilahiannya sendiri gitu. Terus gimana tuh Kak? Kok bisa ngambil jurusan tersebut? Kan kita jarang banget tuh mau milih jurusan filsafat keilahian. Paling banyak kan milih jurusan ilmu komunikasi, hukum, atau ekonomi. Nah, kalau kakaknya gimana tuh? Kok bisa milih dari pilihan sendiri atau keinginan orang tua atau arahan dari orang lain? Kebetulan keinginan sendiri sih. Oh, berarti dari set dulu tuh? Iya, betul. Dan karena tujuannya nanti mau jadi pendeta begitu kan. Jadi kalau pendeta dalam Kristen gitu banyak yang harus lulusan teologi begitu kan, lulusan teologi, dan seperti yang tadi bilang filsafat keilahian ini pun juga jadi satu dalam teologi itu. Makanya kan kalau di UKDW sendiri filsafat keilahian itu jadi nama prodi, kan fakultasnya tetap teologi. Gitu. Oh, berarti fakultas tetap teologi tapi jurusannya lebih penjurusan ke filsafat keilahian. Terus gimana sih awal masuk kampus tuh? Pertama kali. Awal masuk kampus. Masuk ke dunia kampus. Kaget juga sih dengan ritmenya ya. Mungkin karena anak SMA dulu, ya saya senang baca juga, cuman nggak seintens itu untuk membaca gitu. Kemudian masuk ke teologi, yang jurusan itu pun banyak bergumul dengan buku-buku, dengan banyak bacaan gitu ya. Pasti banyak batu. Ya, jadi nggak cuman kitab suci, cuman ya banyak literatur kuno dan segala macam bahasa segala macam itu. Wow, ternyata seperti ini gitu. Berarti kakaknya sendiri tuh ngerantau terus ngekos di Jogja atau gimana? Atau kebetulan aku orang Jogja juga. Oh, asli orang gitu, Jogja. Jadi, ya, dekat berarti lah dengan rumah. Di rumah deket lah ya jaraknya untuk cuman kampus. Kalau di UKDW untuk yang jurusan filsafat keilahian, teologi begitu, kami di S1 harus 2 tahun tinggal di asrama dulu. Jadi wajib asrama selama 2 tahun, semester 1 sampai semester 4. Dan setelah itu ya bebas lah, mau cari kos, pulang ke rumah, mau ngontrak segala macam. Yang penting 2 tahun pertama di semester 1 sampai 4 itu kami wajib asrama. Kenapa tuh? Kok wajib asrama? Ya, karena ya itu sebagai
pelajaran tambahannya, karena di asrama pun kami juga bukan cuma tinggal gitu, tapi juga ada pembinaan-pembinaan seperti pembinaan musik, pembinaan vokal, pembinaan spiritual yang lain gitu kami dapatkan di asrama. Oh, berarti di asrama lebih di Ya, ya tetap ditempa gitu. ditempa ya, Mm-mm. biar lebih fokus. Betul. Terus ada nggak sih tantangan terbesar masuk ke jurusan tersebut? Tantangannya, itu sih mungkin buat teman-teman yang kurang suka membaca dan berniat masuk ke teologi harus dipertimbangkan karena harus rajin membaca gitu. Mungkin di SMA-nya waduh kurang suka membaca atau membaca juga kalau perlu mau ujian gitu kan. Nah di teologi ini membaca harus menjadi sahabat terdekat gitu. Wajib banget tuh ya, Iya, harus betul. baca setiap hari. Iya. Kan nanti ketika mungkin teman-teman yang mau jadi pendeta pun ketika udah jadi pendeta juga harus rajin membaca. Itu jadi itu sih, dan harus mempunyai pemikiran yang terbuka gitu, karena mungkin bisa jadi konsep pemahaman keimanan yang selama ini dibangun dari kecil gitu, ketika masuk teologi, wah ternyata kayak gini tuh, mungkin ada nggak sesuainya, cuman itu tujuannya lebih ke benar-benar menyelaraskan pemahaman gitu, jangan sampai kita keliru gitu. Mungkin pemahamannya terlalu simpel sejauh ini, ketika masuk teologi dapat pemahaman-pemahaman yang lebih kompleks, yang lebih berat, jangan sampai nggak kuat gitu nanti kalau nggak punya pemikiran yang terbuka gitu. Jadi kena mental duluan di betul, awal ya. padahal materi-materi yang berat itu biasanya ditempatin di semester-semester awal gitu, justru mengubah mindset, pemahaman paradigmanya juga gitu. Terus waktu udah di asrama nih, agak nyesel nggak sih milih jurusan tersebut? Tiba-tiba kok beda, harus belajar banget nih tentang buku-buku dari teori-teori pendahulu atau aku pribadi sih saya nggak nyesel ya, karena sebelum masuk teologi pun juga udah kenal beberapa teman yang lebih dulu masuk teologi, terus ya coba riset juga teologi ngapain aja sih bacanya, biar ketika masuk ke jurusan itu pun nggak kaget-kaget banget gitu. Ya ada kagetnya, cuman nggak yang sampai wah aduh ini gimana keimananku rontok gitu kan, enggak gitu. Berarti memang perlu ada persiapan juga gitu. Gak ada penyesalan sama sekali. Betul. Ya udah dinikmati aja, jalanin aja. Berarti sekarang udah semester berapa tuh Pak? Sekarang semester 7. Berarti sekarang lagi magang atau praktek-praktek gitu? Iya betul, saya magang, dan kalau di KDW masih menggunakan kata ini dari bahasa Belanda, stage, magang sih sebenarnya gitu. Kami di gereja-gereja, ada juga yang di lembaga sosial, ada temanku yang stasinya itu di magang itu di rumah sakit, gitu. Mereka lebih ke bimbingan pastoral ke orang-orang yang sakit. Kayak kunjungan gitu ya? Betul. Pendoa gitu. Jadi nggak selamanya di gereja, memang nggak ada semuanya di gereja gitu. Terus berarti sekarang lagi di Jakarta itu lagi kayak gitu? Iya betul. Menjalani kegiatan tersebut? Iya. Di mana tuh? Di daerah mana? Saat ini magang di KI Kelapa Cengkir, Kelapa Gading. Itu aku magang selama 6 bulan dari bulan Juli sampai di Januari besok. Oh. Di sini berarti sendiri atau bareng sama teman? Kalau di gerejanya sendiri, cuman memang kebetulan ada teman yang juga ditempatin di daerah Jabodetabek gitu, Jakarta Selatan gitu-gitu ada juga. Jadi kadang yuk ketemu yuk gitu, saling sharing pengalaman di gereja masing-masing gimana pelayanannya gitu. Berarti selama di gereja gitu pelayanan kayak apa? Kayak khotbah gitu atau sharing renungan atau gimana Pak? Ya, di KDW sendiri untuk magang atau stasya itu ada 2 kali di zamanku. Stasya pertama tahun lalu, fokusnya cuma observasi kegiatan-kegiatan gereja gitu. Apa sih gereja ngapain aja, apa yang jadi keluhannya. Nah di stasya 2 ini lebih kompleks karena memang sudah melewati mata kuliah khotbah dan segala macamnya, jadi kami pun diajak untuk ya terlibat aktif di
persekutuan atau komisi-komisi lainnya, dan juga di ibadah umum khotbah gitu. Nah, terus nih balik lagi ke jurusan katanya. Oke. Setelah lulus nih, prospek kerjanya gimana tuh, Kak? Apa harus jadi pendeta atau harus jadi pendidik? Terus ada jadi apalah yang berbau unsur keagamaan, atau bisa ke mana aja prospek kerjanya tuh, Kak? Sebenarnya nggak melulu jadi pendeta ya, nggak melulu di mimbar begitu. Kayak tadi aku bilang ada temen yang juga magangnya itu di rumah sakit. Ada yang sih nanti jadi tenaga pastoral, konselor, seperti itu. Konten kreator pun juga ada. Konten kreator? Iya, yang jadi konten kreator tentang mungkin fokusnya keagamaan atau isu-isu tertentu gitu, kemanusiaan. Itu pun juga. Cuman kalau memang mau ke arah jadi pendeta, nanti memang ada lagi kuliah lagi. Ya, atau kuliah disesuaikan lah dengan minatnya gitu. Untuk kakaknya sendiri milih kemana tuh? Udah ada bayangan belum tuh mau jadi apa nih? Kan bentar lagi udah mau lulus juga. Ya ini tetap ini sih, tetap jadi pendeta. Jadi pendeta. Wow. Emang kakaknya sekarang dari gereja mana? Dari Gereja Kristen Indonesia. Oh, GKI. Ya. Oh. Nah, kalau di UKDW sendiri nih, ada nggak sih beasiswa buat masuk jurusan filsafat keilahian? Kan banyak juga nih di luar sana yang nanya, ada nggak sih beasiswa? Kalau ada mau juga nih. Kan biasanya kalau beasiswa itu kan jurusan tertentu tuh, kayak ilmu politik atau yang sepi peminat lah kalau bisa dibilang. Nah, kalau di filsafat keilahian ini ada nggak sih beasiswanya, Kak? Beasiswanya setauku ada banyak ini, dan dari kampus pun juga menyediakan gitu untuk yang benar-benar berprestasi, nilainya tinggi-tinggi gitu kan, kampus juga memberikan. Atau kita bisa cari dari gereja-gereja yang mendukung gitu, dan yang gereja-gereja yang mendukung KDW pun juga memberikan beasiswa gitu. Atau mungkin tahu dari pemerintah pun juga ada gitu ya, untuk yang kurang mampu begitu dan prestasi kita bisa ajukan. Berarti ada ya beasiswanya kalau ya, buat banyak kalau para saners nih yang mau masuk ke filsafat keilahian, boleh tuh lewat jalur beasiswa, lumayan juga kan? Iya. Tuh. Buat semesternya. Iya. Terus ada nggak sih pesan-pesan buat para calon mahasiswa baru nih yang mau mempersiapkan ke dunia kampus? Yang apalagi yang mau masuk ke jurusan filsafat keilahian. Oh gitu. Kalau secara universal sih memang ya tetap semangat gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar pengen masuk ke filsafat keilahian, jangan minder untuk masuk ke jurusan yang bisa dibilang kurang terkenal itu tadi. Tapi siapa tahu kan panggilannya ada di situ. Dari yang nggak terkenal itu pun bisa merubah seorang itu menjadi yang lebih terkenal, lebih berguna, gitu, lebih bertumbuh. Gitu, Kak. Oke. Banyak nih, Kak. Oke, thank you. Udah mau berbagi insight yang keren hari ini. Buat saners, semoga obrolan ini bisa jadi bekal kalian untuk mulai perjalanan masuk ke dunia kampus. Gue Kristo dan narasumber kita Kak Evan, pamit undur diri. Bye-bye.